Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara talk show kita. Perkenalkan, saya dengan Vika dari seksi P2P Sudinkes Jakarta Selatan. Kali ini kita bahas topiknya tentang waspada monkeypox yang ada di sekitar Jakarta. Halo, gimana sobat sehat? Udah pasti udah denger kan beritanya yang lagi in sekarang ini. Jadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2024, Direktur Jenderal WHO menyatakan wabah monkeypox sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Ini awalnya kasus monkeypox itu meningkat di Republik Demokratik Kongo atau DRC dan di sejumlah negara di wilayah Afrika. Lalu kasusnya ini jumlahnya semakin terus bertambah sehingga menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat dunia dinyatakan oleh WHO. Awalnya gimana penetapannya ini? Ini yang kali ini adalah penetapan kedua dalam 2 tahun terakhir terkait monkeypox. Jadi monkeypox ini disebabkan oleh orthopox virus. Monkeypox pertama kali terdeteksi pada manusia pada tahun 1970 di Kongo. Penyakit ini merupakan endemik di negara-negara Afrika Tengah dan Barat. Lalu pada bulan Juli tahun 2022, wabah monkeypox di berbagai negara dinyatakan sebagai PHIEC. PHIEC itu apa sih? PHIEC itu Public Health Emergency International Concern. Yang artinya penyakit ini menjadi perhatian seluruh dunia. Lalu karena penyakit ini menyebarnya sangat cepat dan melalui kontak seksual di berbagai negara, di mana virus tersebut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu PHIC tersebut dinyatakan berakhir pada Mei 2023 setelah terjadi penurunan kasus global secara berkelanjutan. Lalu kemunculan lagi ada kasus monkeypox tahun lalu dengan clade 1B. Jadi ada varian-variannya loh ternyata. Jadi itu menyebarnya terutamanya melalui hubungan seksual. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung aja untuk mengundang narasumber kita yaitu Dr. Irma Winanasution dari Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Sebentar ya. Kelihatan aku Mbak? Kurang mundur. Ya, halo Dokter Wina. Selamat siang Dok. Halo Dok, selamat siang. Apa Dokter Wina udah tergabung Dok? Ya, halo Mbak. Oke, terima kasih Dokter Wina. Ya, berikut saya sampaikan sedikit ya untuk profilnya Dokter Wina. Dokter Irma Winanasution bertugasnya di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Gimana Dok kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat Mbak Vika. Oke, sehat ya Dok semuanya. Dokter Wina ini bertugas di Seksi P2P dari tahun berapa Dok? 2021. Oke Dok, sekarang kita mau bahas tentang monkeypox ya Dok. Yang lagi ini sekarang kan lagi menjadi perhatian oleh WHO karena ada pernyataan tanggal 14 Agustus kemarin monkeypox ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dunia. Jadi artinya seluruh dunia ini sekarang lagi sedang concern kepada penyakit ini. Kita tanya-tanya sedikit ya Dok. Oh, iya, Mbak. Iya, sebenarnya monkeypox ini kenapa sih Dok? Sebelumnya kok disebutnya monkeypox? Ya,
ini disebut istilahnya monkeypox ya. Kenapa disebut dengan monkeypox? Ini pertama kali ada Maaf perkumpulan dok, suaranya mungkin kurang jelas dok, suaranya. ya. Iya dok. Ya udah jelas suaranya Mbak. Iya, sudah dok. Baik, ya, istilahnya disebut dengan monkeypox ya Mbak ya. Iya. Mengapa disebut dengan monkeypox? Karena pertama kali ini diidentifikasi pada sekumpulan monyet yang dipelihara untuk tujuan penelitian pada tahun 1958. Nah, monkeypox ini sendiri pertama kali ditemukan pada manusia itu tahun 1970 ditemukan di Republik Demokratik Kongo. Oh, 1970 baru ditemukan pada manusia ya dok ya? Iya, benar Mbak. Ya. Jadi sebenarnya mpox atau monkeypox itu disebabkannya karena apa dok? Virus kah atau bakteri atau parasit atau apa dok? Iya, namanya virus monkeypox. Virus ya. Iya. Berarti penyakit ini awalnya dari monyet. Awalnya. Iya, benar dari monyet. Iya. Iya, benar Mbak. Dari monyet. Awalnya monyet lalu menularkan ke manusia. Terus kalau gejalanya apa aja sih dok? Gejala monkeypox? Nah, gejalanya ini ada sementara beberapa orang itu dia memiliki gejala yang ringan ya Mbak. Yang lain mungkin dia ada mengalami gejala yang lebih berat, dia memerlukan perawatan di fasilitas kesehatan. Mereka yang beresiko lebih tinggi untuk penyakit yang lebih parah atau komplikasi termasuk itu biasanya para ibu hamil, anak-anak, dan orang yang dengan penyakit imunokompromis atau imunitas kekebalan tubuhnya yang lemah. Gejala ini biasanya Mbak muncul pertama kali yaitu adanya demam, obat, nyeri otot, sakit punggung, lemas, pembengkakan kelenjar getah bening. Itu biasanya muncul di daerah leher, ketiak, dan selangkangan. Dan juga ini dia ada muncul ruam atau lesi pada daerah kulit. Nah, ruam ini biasanya muncul dalam 1 atau 3 hari setelah bergejala demam. Nah, ruam atau lesi pada kulit ini dia berkembang, Mbak. Mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras, ataupun keropeng lalu rontok. Nah, biasanya jumlah lesinya itu pada satu orang dapat berkisar dari beberapa saja hingga ribuan jumlahnya. Ruam ini cenderung biasanya itu muncul pada daerah wajah, pada telapak tangan, pada telapak kaki. Tapi ada juga yang dijumpai ruam tersebut di daerah mulut, alat kelamin, dan mata, gitu Mbak. Jadi biasanya ruam ini terkadang bisa disalahartikan mirip seperti ruam pada sifilis ataupun herpes. Seperti sifilis ya. Tapi tetap beda ya dok ya antara 2 ya, sampai dengan 4 minggu. Nah, katanya dia Oh, sendiri 4 gitu. minggu. Halo. Halo dok, wah dokter Rina sepertinya terputus. Halo dok. Halo Mbak Vika. Iya dok. Maaf dok, Iya. tadi putus-putus kayaknya sinyalnya ya dok ya. Iya, sinyal. Ulang lagi dok, tadi gejalanya tadi kan 4 minggu. Iya, gejalanya itu biasanya itu berlangsung 2 sampai dengan 4 minggu. Bisa sembuh sendiri ya. Ya karena ini monkeypox ini kan dari virus ya dok ya. Virus kan biasanya self-limiting disease ya dok ya. Dia bisa sembuh dengan sendiri gitu. Halo dok.
Halo dok. Aduh, sepertinya dokter Wina terkendala jaringan ya dok. Halo, udah jelas belum dok suaranya? Eh, iya dok. Iya, jadi sobat sehat mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi kalau mungkin merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan, timbul ada demam, biasanya ada demam, lalu ada sakit kepala hebat, nyeri otot, sakit punggung, lemas, ada pembekakan kelenjar getah bening itu pembekakan kelenjar getah bening ini khas sekali ya, biasanya ada di belakang telinga atau di ketiak atau maaf di selangkangan itu biasanya ada benjolan. Nah, itu sudah tanda-tanda ada suatu infeksi atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu ada ruam atau lesi kulit, biasanya dimulainya 1 sampai 3 hari sejak demam. Lesinya itu biasanya isinya tuh seperti cair, ada cacar seperti ada bintik merah, awalnya dari bintik merah lalu berkembang biak seperti cacar, berisinya bisa cairan, lama-lama awalnya bening, lama-lama menjadi nanah gitu ya dok ya. Iya, benar Mbak. Ya, itu sekitar 2 sampai 4 minggu Iya, gejalanya. Lalu setelah 4 minggu dia akan sembuh menurun sendiri. gitu ya dok ya. Gejalanya sudah mulai berkurang gitu ya dok ya. Ya. Tapi itu tadi Mbak, untuk beberapa kasus individu yang mungkin dengan kekebalan yang lemah, pasien yang imunokompromis itu biasanya bisa berakibat gejala risikonya itu semakin berat. Oh ya. Nah, sebenarnya kalau si monkeypox ini bisa menyebabkan sakit berat sampai meninggal gitu nggak sih dok? Ya, pada umumnya ya Mbak, gejala apapun ini dapat hilang dengan sendiri. Seperti yang saya udah uraikan tadi dalam beberapa minggu. Namun ada beberapa orang itu dapat menyebabkan komplikasi medis dan bahkan kematian. Nah, ada beberapa Oke. indikasi yang dapat menyebabkan gejala-gejala dari empok ini lebih serius. Pertama, yaitu pasien dengan lesi di atas dari 250 lesinya. Lalu Oh, dia eh, ya, ini yang terjadi pada pasien klinis berat ya Mbak ya. Lalu adanya komplikasi misalnya seperti sepsis. Nah, ini biasanya infeksi virus itu masuk ke dalam darah gitu Mbak. Nah, hmm, lalu dapat juga dengan encephalitis, terjadinya radang otak Mbak. hmm, Nah, terus infeksi kulit sekunder, yaitu dia dari luka atau lesi yang menjadi sumber masuk bakteri. Nah, kemudian adanya perdarahan, terutama perdarahan pada anus dan masalah mata. Nah, dia juga buat masalah pada mata nih Mbak komplikasinya. Jadi dia disebut hmm. dengan keratitis, yaitu infeksi kornea yang bahkan dapat menyebabkan kebutaan pada si pasien. Oh, oh bisa sampai kebutaan ya dok ya? Bisa mengakibatkan sampai kebutaan. Lalu Hmm. pasien lainnya yang beresiko tinggi mengalami klinis yang berat, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, uraikan, yaitu ada pasien imunokompromis yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya itu pada pasien HIV. Nah, Oke. anak-anak dan remaja juga menjadi faktor infeksi yang berat, Mbak. Nah, dia Hmm. misalnya itu dia tertular dari anggota keluarga, terutama yang serumah, yang terkonfirmasi oleh pasien empok Oh, gitu. jadi kalau kita sebutnya biasanya kontak eratnya ya dok ya? Iya, kontak Iya. erat. Jadi dia kontak sama dengan pasien empok gitu, Mbak. Hmm. Nah, lalu ada pasien dengan riwayat penyakit kulit berat lainnya, misalnya eksim, luka bakar, infeksi hepatitis atau dermatitis yang meluas. Nah, ini juga bisa berakibat fatal pada pasien hamil dan menyusui. Ah, ibu hamil dan menyusui. Oke. Nah, itu kan sangat yang Mbak pada ibu hamil dan menyusui. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dia terinfeksinya hanya si mpox-nya aja, mungkin gejalanya mungkin eh, biasa aja ya. Tadi ada lesi, ada demam dan akan turun setelah kurang lebih 2 sampai 4 minggu. Tapi kalau memang ada kondisi penyertanya penyakit lain, misalnya tadi ada ibu hamil menyusui, ada eh, ODIF misalnya atau orang infeksi kulit sekunder, ada pneumonia, gangguan sana, ada masalah mata,
itu malah memperburuk kondisinya dia yang harusnya kalau mpox itu biasa aja, tapi karena ada penyakit lain malah jadi memperburuk kondisinya ya dok, bahkan bisa Ya, menyebabkan meninggal ya dok ya, ada kasus yang meninggal kali ya dok ya. iya, meninggal Mbak. Bisa dapat mengakibatkan meninggal. Oh iya iya iya. Terus kalau untuk penularannya dok, penularannya monkeypox ini melalui apa sih dok? Tadi kan disebutkan di awal tuh dari WHO menyebutkan bahwa penularannya hanya melalui kontak seksual. Apakah hanya melalui kontak seksual dok menularnya? Nah, ya Mbak. Baik. Jadi penularan mpox ini banyak ya Mbak ya. Pertama, mpox ini dapat menyebar melalui kontak langsung kulit ke kulit atau membran Hmm. mukosa. Eh, Hmm. Ruam, cairan tubuh seperti nanah atau darah dan lesi kulit. Nah, dan koreng sangat juga menular, termasuk saat berhubungan seks, baik Oke. saat berciuman, bersentuhan ataupun seks oral. Nah, ini kadang-kadang juga ditemukan pada alat kelamin Mbak dan mulut yang kemungkinan dapat berkontribusi terhadap penularan sesama kontak seksual. Nah, Hmm. kontak mulut ke kulit dapat menyebabkan penularan di mana terdapat lesi kulit atau mulut. Nah, jadi hindari Mbak melakukan kontak dengan siapapun yang memiliki gejala. Hmm. Karena berinteraksi termasuk pasangan seksual yang memiliki resiko lebih besar untuk terinfeksi. Nah, yang kedua, penularan itu juga dapat melalui droplet dia, seperti Oh bisa percikan droplet ludah, ya? Hmm. ya droplet, lalu melalui aerosol jarak pendek. Tapi ini biasanya membutuhkan kontak erat yang lama. Jadi Hmm. sehingga yang berisiko besar untuk terjadi penularan ini yaitu anggota serumah ya Mbak ya. Hmm. Nah, lalu yang ketiga, lingkungan juga dapat terkontaminasi dengan monkeypox. Misalnya Hmm. ketika orang yang si monkeypox itu menyentuh seperti misalnya pakaian, tempat tidur, handuk, benda-benda lainnya ataupun benda-benda elektronik lainnya, dia akan mudah terinfeksi apabila bersentuhan dengan orang yang tidak terinfeksi tadi, gitu Mbak. Oh iya. Jadi karena Iya. mungkin ada cairan lesinya yang pecah, mungkin ada di tangan atau di kulit bagian tubuh lainnya, lalu si pasien ini memegang sesuatu barang, lalu barang itu jadinya terkontaminasi atau tersebut dipegang lagi sama yang lain, jadi bisa tertular gitu ya dok ya? Iya, lesinya pecah atau kan dia itu kan juga ada menghasilkan kayak seperti kropeng ya Mbak, Iya, serpihan-serpihan iya. kulitnya itu ya, ya bisa tertinggal itu dia di pakaian atau Yang di tempat tidur sudah atau di yang sudah keringnya gitu ya dok ya? iya benar benar Mbak. Ya, jadi nih sobat sehat, jadi kita harus waspada ya penularannya itu bisa dari droplet. Jadi kalau udah lihat orang-orang di sekitar atau teman-teman kita yang sepertinya bergejala seperti itu, ya mungkin kita hindari dengan, makanya kita harus tetap pakai masker ya dok, walaupun COVID-nya juga sudah tidak ada gitu ya. Tetap Benar. harus menggunakan masker, lalu menjaga apa kesehatan tubuh kita, minum vitamin, rajin olahraga, sama cuci tangan PHBS ya, perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan tetap harus dilakukan walaupun COVID-nya udah nggak ada. Lalu ini dok, dulu kan si mpox ini kan dari monyet ya dok ya, dari hewan ya. Itu gimana dok? Kok bisa sih dari hewan menular ke manusia? Nah, jadi Mbak, Mpox ini dapat menular ya ke manusia melalui kontak fisik dengan hewan yang terinfeksi. Nah, biasanya itu adalah hewan pengerat dan primata. Nah, Hmm. risiko tertular Mpox itu juga dari hewan dapat diturunkan dengan kita menghindari kontak dengan hewan liar, terutama hewan yang sakit ataupun mati. Dan termasuk juga dengan daging dan darahnya. Nah, jadi Oh gitu. seperti iya, jadi seperti di negara-negara endemis, makanan yang berisi daging ataupun bagian tubuh hewan itu perlu dimasak hingga matang sebelum Hmm. dimakan. Jadi supaya tidak Hmm. menularkan ke manusia gitu, Mbak. Biasanya hewan-hewan pengerat ya. Memang kan namanya Ya. aja mpox, monkeypox. Berarti kan awalnya dari monyet yang terinfeksi. Jadi untuk menghindarinya kita hindari makan makanan yang tidak matang ya. Iya. Jadi harus benar-benar matang kalau dimasak ya untuk daging-dagingan. Apalagi khususnya di negara-negara endemis. Endemis mpox berarti kan sangat beresiko untuk bisa penularan dari hewan ke manusia.
Tapi kalau sebaliknya dok, dari manusia ke hewan, bisa nggak dok? Nah, sementara ini sih belum ada ya laporan penularan dari manusia. Tetapi eh, resiko penularan itu tetap aja ada. Ke hewan bisa nggak dok? Iya, sementara ini belum ada laporan, Mbak, penularan dari manusia ke hewan, walaupun resiko penularannya tetap ada. Nah, jadi orang yang terkonfirmasi atau suspek Mpox harus menghindari kontak dekat dengan hewan, termasuk hewan peliharaan. Jadi kan banyak nih yang ada hewan peliharaan yang ada kucing, ada anjing, ada hamster, atau bahkan juga dengan hewan ternak gitu. Jadi orang dengan kondisi ini harus sangat waspada di sekitar hewan yang diketahui rentan terhadap virus Mpox gitu. Jadi termasuk hewan pengerat dan semacam tadi. Begitu, Mbak. Ya gitu ya. Jadi sobat sehat kalau dari hewan ke manusia itu mungkin, tapi kalau dari manusia ke hewan itu sampai saat ini belum ada laporannya, tapi semua tetap harus waspada. Lalu dok, yang beresiko terkena Mpox itu siapa aja dok? Maksudnya di kelompok anak-anak kah atau kelompok mana nih yang sangat beresiko? Ya Mbak, jadi yang paling beresiko adalah orang yang tinggal dengan atau memiliki riwayat kontak erat, termasuk kontak seksual, terutama yang tanpa kondom ya, dengan seseorang yang terinfeksi Mpox, atau yang memiliki kontak rutin nih, hewan yang dapat terinfeksi. Nah, tenaga kesehatan juga memiliki risiko terinfeksi Mpox nih Mbak, Oh sehingga ya. kita perlu untuk selalu menerapkan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, selanjutnya siapa lagi yang beresiko? Itu ada bayi baru lahir, anak-anak, dan orang dengan gangguan kekebalan tubuh ini beresiko mengalami gejala-gejala serius